Selamat siang Pak Sidik, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Pak Teguh. Alhamdulillah hari ini kabar saya bahagia, sehat. Ya, terima kasih. Jadi begini Pak, hari ini kita akan melaksanakan observasi untuk pelaksanaan observasi kita ke depannya Pak. Terlebih dahulu mungkin saya akan menyampaikan tujuan kegiatan supervisi ini, yaitu untuk mengembangkan diri kita sebagai pendidik ya Pak. Nah, kira-kira nanti untuk kegiatan supervisi ini akan dilaksanakan di kelas berapa ya? Untuk observasi pembelajaran ya Pak? Ya, observasi itu pembelajaran dilaksanakan di kelas 6 saja Pak, kelas saya sendiri. Ya. Jadi dilaksanakan di kelas 6. Untuk waktunya Bapak jamnya kapan? Besok saja jam 10 Pak, sampai jam setengah 12. Jadi besok hari Rabu jam 10. Iya. Ya, besok hari Rabu jam 10. Nah, untuk kegiatan supervisi besok mungkin apa fokus yang harus saya amati nanti untuk kegiatan belajar di kelas Bapak nanti? Baik, jadi selama ini kan pembelajaran siswa saya itu cenderung masih individualisme Pak. Ya. Masih belum memiliki kemampuan bekerja sama yang baik. Nah, besok itu mau saya fokuskan untuk kegiatan belajar yang kooperatif Pak. Jadi supaya anak-anak saya nanti itu lebih terlatih kemampuan bekerja samanya, tidak cenderung individualis gitu. Jadi nanti besok itu Bapak memfokuskan ke kegiatan kerjasamanya. Nah, untuk mencapai itu strategi apa Pak yang nanti Bapak terapkan di kegiatan belajar ini? Jadi saya akan mengembangkan model pembelajaran yang termasuk dalam strategi pembelajaran kooperatif. Jadi kegiatannya saya buat sedemikian rupa yang memfokuskan yang LKPD-nya itu memfokuskan dalam kegiatan kelompok, banyak diskusi, banyak kegiatan yang mendorong siswa untuk memberikan saran dan kritik seperti itu. Jadi dalam kelompok itu juga saya bantu untuk saling bekerja sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Hari ini sehat semua ya? Sehat. Sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tolong Iqbal dipimpin berdoa. Coba kita siap, gerak. Berdoa mulai. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Kenapa tidak masuk? Sakit ya. Baik, kita doakan semoga teman-teman kita yang sedang sakit hari ini semoga cepat sembuh ya. Untuk kalian tolong jaga kesehatan supaya tidak sakit. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, apakah kalian masih ingat dengan materi yang kita pelajari kemarin? Masih ya. Kemarin kita sudah belajar tentang bilangan bulat. Masih ingat? Masih. Ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang bilangan bulat, nah hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang bilangan cacah. Ya. Bilangan cacah itu adalah materi yang mempelajari tentang bilangan selain bilangan negatif ya.
dan tempat-tempatnya. Jadi tujuan kita mempelajari bilangan cacah hari ini itu adalah untuk apa kira-kira? Ada yang tahu? Menyelesaikan masalah tentang bilangan cacah. Tentang bilangan cacah. Kemudian tujuan kita belajar hari ini yaitu untuk memahami operasi hitung campuran bilangan apa? Cacah. Bilangan cacah. Nih. Jadi dalam keseharian kita itu sering menemui masalah yang berkaitan dengan bilangan cacah. Apakah kalian pernah diminta orang tua kalian atau disuruh orang tua kalian untuk membeli sayur di pasar? Pernah? Itu uangnya pasti memberinya masih utuh ya. Ketika di pasar nantinya, apakah kalau beli sayur nilainya itu tetap bulat? Enggak, pasti pecah ya. Jadi nanti kembaliannya berapa itu kan nanti kalian kadang itu masih bingung ya. Nah, itulah fungsi operasi hitung campur. Nah, nominalnya ada tempatnya sendiri-sendiri. Ada ribuan, ratusan, seperti itu. Kita diminta membeli sayur ya, diberi uang saku sebesar Rp50.000. Ya. Kemudian kita membeli sayur itu menghabiskan uang Rp23.500. Apakah ini bisa kita hitung? Bisa. Dengan apa kalian? Pembagian atau penjumlahan? Oke, ini adalah salah satu masalah yang berkaitan dengan bilangan cacah atau operasi bilangan cacah seperti itu. Nah, hari ini saya akan memberikan kalian sebuah kegiatan yang berkaitan dengan permasalahan operasi hitung campuran bilangan cacah ya. Ini nanti saya buat kelompok. Jumlahnya berapa kelas ini? Yang tidak masuk? 3. Berarti sisa 12 kalau dibagi 3 4. Oke, hari ini saya akan membentuk kelompok dengan anggota 4 anak ya. Ini. Coba biasanya kelompok pertama itu siapa saja? Silakan bentuk. Saya pisah saja ya, lagi-lagi ya. Iqbal, Belon, Vino sama Wenda itu kelompok 1 ya. Kemudian satu deret ini kelompok 2. Zifara ke belakang sampai Atika itu kelompok 3. Silakan duduknya mengambil posisi duduk dua-dua. Satu meja diisi 2 siswa. Iqbal silakan bergabung sini. Berapa menit ya kira-kira? 15 menit cukup ya? Oke, saya beri waktu 15 menit. Kalian selesaikan seluruh perintah yang ada pada lembar kegiatan tersebut. Kalau ada pertanyaan atau suatu hal yang dibingungkan, silakan bertanya kepada saya. Paham? Baik, boleh dikerjakan mulai sekarang. Langsung di lembar kegiatan ini. Ya. Ada di belakang Bapak. Yang penting berjalan. Pokoknya.
Operasi itu ya proses menghitung itu. Ini seperti ini dikurangi ini namanya operasi itu. Nah ini kan campuran, ini baru dinamakan operasi itu campur. Ada pengurangan, penjumlahan, sama tekan. Kemarin masih ingat kalau yang didahulukan yang mana dulu? Masih. Ingat, dalam operasi hitung campuran itu perlu kalian ingat ya, ada urutan prioritasnya. Kemarin yang pertama harus dikerjakan yang apa, urutan hitungnya apa, masih ingat kan? Lanjut. Berapa itu? 3. Ya. Ada di dalam kurung, ada perkalian. Tuh, kesimpulannya yang didahulukan yang mana. Terus misalkan yang didahulukan yang di luar kurung, bagaimana apakah hasilnya ketemunya sama atau berbeda gitu. Kan yang di kurung didahulukan apa ya? Di hitung terakhir. Nah, misalkan diambil di hitung terakhir, hasilnya bagaimana? Apakah sama atau berbeda? Terus prioritasnya dihitung dari yang mana dulu tadi setelah kurung, dari depan, belakang, atau sama saja kalau penjumlahan dan pengurangan itu. Ditulis berupa kalimat ya. Nomor 3 ditulis berupa kalimat ya. Buat soal aja biar ada sama dengannya, dikasih mesti sampai sama dengan. Jadi kamu tarik kesimpulan dengan sebuah kalimat dari operasi hitung campuran yang kamu hitung tadi di awal tadi, itu yang dapat kamu tarik kesimpulan akan prosedurnya bagaimana. Dihitung dulu yang mana prioritas, terkait prioritas mana ya? Prioritas menghitung operasi hitung campuran yang transaksi. Yang dikurung diapakan dulu atau yang pengurangan diapakan dulu. Ya. Ini tadi kan kamu sudah menghitung yang depan tadi sama ini ya. Ini nanti kamu tarik kesimpulan dalam bentuk sebuah kalimat. Kira-kira yang dihitung dulu itu yang mana? Kan ada yang dalam kurung, ada perkalian yang bilang itu ya. Seperti kemarin. Misalkan operasi hitung yang di dalam kurung didahulukan atau dihitung terakhir. Terus perkalian pembagian sama pengurangan penjumlahan untuk prioritasnya itu aja. Ya, waktu tinggal 5 menit. Terlalu mudah ya gambar kegiatannya, kurang menantang. Terlalu receh. Iya.
Oh iya, nama anggota kelompoknya jangan lupa ditulis ya di depan sendiri, halaman paling depan. Siapa saja? Kalau nggak kalian tulis, tidak akan saya nilai. Kalau sudah selesai dikumpulkan ke meja saya. Ayo, waktunya sudah habis. Kumpulkan ke depan sini, Murad. Oke, bilang, yuk. Baik, dari seluruh program kegiatan yang kalian kerjakan itu sudah bagus semua pekerjaannya, sehingga kalian sudah bisa menyelesaikan seluruh permasalahan terkait operasi hitung bilangan cacah, operasi hitung campuran bilangan cacah. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Ya. Apa hal menarik yang kalian dapatkan dari pelajaran hari ini? Mudah. Apalagi? Apakah tidak ada tantangan sama sekali? Tidak ada. Terlalu mudah ya. Berarti kerja kelompoknya berjalan dengan baik ya. Kalau bisa berjalan dengan mudah tugas-tugasnya, berarti kelompoknya bekerja semua. Biasanya kalau kalian kerja sendiri, kelompok ataupun kerja sendiri pasti akan mengalami kesulitan. Yang numpang aman, kerja yang merasa mendapat tantangan. Oke, sip, udah. Tepuk tangan dulu. Untuk hari ini saya akhiri dulu ya. Kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Nanti kita tambah lagi, apalagi masalahnya tentang operasi hitung campuran bilangan cacah. Kalau tadi nominalnya ribuan, kita tambah menjadi puluhan ribu ya, supaya lebih menantang, jadi lebih berkesan intinya. Apakah ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ada ya. Oke. Baik. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Delon, dipimpin berdoa dalam hati. Siap, gerak. Berdoanya yang baik, mejanya dikembalikan. Selanjutnya siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan ya.
Baik. Melanjutkan yang kemarin ya Pak, gimana pembelajaran di kelas kemarin Pak? Seperti itu. Alhamdulillah pelajaran kemarin itu pelajaran lancar, tapi ya ada beberapa hal yang belum sesuai dengan harapan saya dalam prakteknya. Oh, apa aja Pak itu? Mungkin kalau dalam perencanaannya kan saya harap itu pembelajarannya berjalan lancar, kegiatan kelompok itu semuanya kontribusi, Iya. semuanya juga hasil kerja kelompoknya itu juga sesuai dengan indikator. Tapi ternyata ada beberapa siswa yang belum sesuai dengan target saya. Dari semua kendala yang permasalahan yang Bapak hadapi kemarin itu kira-kira apa Pak penyebabnya dari kendala itu? Kalau saya amati sepertinya ya dari saya sendiri kurang bisa atau kurang belum memahami karakteristik siswa secara keseluruhan. Jadi ada satu atau dua siswa itu yang masih luput dari pengamatan saya. Ternyata kegiatan belajar yang saya terapkan dan kelompoknya itu tidak sesuai dengan cara belajar siswa, karakteristik siswa. Seperti itu Pak. Iya, iya. Jadi kalau Bapak sudah memahami betul ya, jadi apa kelemahannya. Kemudian dari permasalahan yang Bapak hadapi itu dan penyebabnya sudah Bapak ketahui, kira-kira kedepannya apa yang ingin Bapak terapkan untuk pembelajaran kedepannya? Ya tentunya saya harus ya. meningkatkan kompetensi saya khususnya dalam fokus pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi saya harus menyesuaikan rencana belajar saya itu dengan karakteristik siswa yang saya ajar. Misalkan kalau ada siswa yang dalam kelompok itu kurang kontribusi, saya harus mencari apa atau kurangnya di mana. Jadi seperti itu. Mungkin saya juga harus perlu banyak belajar dari rekan-rekan guru yang lebih senior, yang lebih berpengalaman. Karena kalau pengalaman itu tidak bisa kita pelajari di tempat lain kalau tidak dari guru. Tadi kan yang kita bicarakan kan kelemahannya aja. Jadi, tapi apa positifnya dari pembelajaran kemarin? Ada positif yang bisa Bapak ambil dari pembelajaran kemarin? Kalau positifnya itu siswanya itu hampir semua ya, meskipun ada beberapa tadi yang